Hai, halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu sehat-sehat di rumah ya. Baiklah anak-anak, kembali kita bertemu di pembelajaran tematik 1G subtema 4. Kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Baiklah, dipersiapkan buku dan alat tulisnya ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita akan mengetahui beberapa hal tentang benda. Setiap benda memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ciri khas itu adalah keunikan ya, yang tidak dimiliki satu benda ya atau benda yang lain. Jadi masing-masing benda itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki ciri khas masing-masing. Benda-benda tersebut dapat dibedakan berdasarkan ciri-cirinya, yaitu dari bentuknya, warna, ukuran, dan permukaannya. Juga kita akan melihat ciri-cirinya dari kegunaan benda tersebut. Pada gambar ruangan yang ada pada halaman ini, anak-anak akan melihat ya, mungkin sama ya suasananya dengan ruangan kamar kalian. Jadi di sekitar kita itu terdapat banyak benda. Jika kalian lihat di dalam ruangan ini ya, ada banyak benda-benda ya, di atas lemari, di dalam lemari, di atas tempat tidur ya. Di dalam kotak itu juga terdapat beberapa mainan ya yang berwarna-warni. Nah, juga bentuknya bermacam-macam. Satu sama lain bentuknya tidak sama. Ukurannya juga berbeda-beda. Dan jika kita lihat, permukaan dari benda-benda ini juga berbeda-beda. Nah, coba kalian ya amati dari gambar ruangan ini. Benda apa saja yang terlihat pada gambar? Kalian tuliskan di buku tematik kalian ya, benda-benda yang terdapat pada ruangan ini. Sekarang kita akan membaca ya, di halaman ini kita akan melihat ada gambar-gambar ya, di mana kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari pasangan benda-benda berikut ini. Tapi terlebih dahulu kita akan membaca ya, bacaan sesuai yang ada di buku kalian. Jadi, Adi dan Nina mempunyai banyak mainan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Bentuknya bermacam-macam. Ada bulat, kotak, dan segitiga. Warnanya juga bermacam-macam. Ada merah, kuning, dan biru. Ukuran, warna, dan bentuk adalah ciri-ciri benda. Sekarang kita akan mengamati benda-benda yang ada di dalam kotak berikut ini. Kita akan melihat persamaan dan perbedaan dari kedua benda di dalam kotak. Pada kotak pertama, kita melihat di sini ya adalah mainan yang sering dimainkan oleh anak-anak ya, yaitu boneka. Nah, kita coba perhatikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan dari
kedua boneka ini adalah terbuat dari kain berbentuk beruang ya. Jadi bentuknya seperti binatang beruang ya, dijadikan boneka seperti ini. Lalu permukaan dari boneka ini jika kita pegang itu akan terasa halus. Nah, sekarang kita membahas tentang perbedaannya. Jelas bahwa perbedaannya yang pertama adalah ukurannya, yang satu besar, yang satu kecil ya. Yang coklat itu lebih besar bonekanya daripada yang berwarna merah muda yang lebih kecil. Lalu perbedaannya lagi yaitu dari warnanya, yang satu berwarna coklat, yang satu berwarna merah muda. Lalu dari permainan berikutnya yang ada di kotak kedua ya. Jadi ini adalah dua permainan ya. Persamaannya bahwa kedua alat permainan terbuat dari plastik ya. Lalu dua-duanya adalah alat permainan ya yang bisa dibuat untuk bermain ya. Yang satu bisa untuk menjadi alat musik ya, permainan musik ya, untuk alat musik. Lalu yang satu lagi biasanya untuk mencocokkan warna. Mungkin anak-anak punya ya mainan seperti ini. Nah, sekarang perbedaannya, ukurannya yang satu besar, yang satu kecil. Lalu yang kedua, warna dan bentuknya juga berbeda. Ya, yang satu ya bentuknya segitiga, yang satu lagi permukaannya itu berbentuk lingkaran. Nah, ini anak-anak tentu bisa ya membedakan dari kedua benda ini. Nah, lalu benda berikutnya ya, ini ada ember dan bola. Persamaannya yaitu sama-sama terbuat dari plastik. Lalu perbedaannya, ukurannya besar dan kecil. Tentu lebih besar ukuran ember ya daripada bola. Lalu warna dan bentuknya juga berbeda. Ya, tentu kalian bisa melihat ya di sini persamaan dan perbedaannya. Lalu gambar berikutnya ya. Ini ada tas ya, dan juga sepertinya ini seperti termos ya, bisa untuk menyimpan makanan juga ini sepertinya. Nah, sama-sama terbuat dari plastik persamaannya, dan bisa dipakai sebagai tempat untuk menyimpan suatu benda. Perbedaannya, ukurannya adalah besar dan kecil. Lalu perbedaannya lagi, warna dan bentuknya itu juga berbeda. Ya, anak-anak sudah bisa membedakan ya dari sini. Kita akan kembali membaca terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memperhatikan gambar yang ada di halaman ini. Nina, Adi, ayah, dan ibu berolahraga bersama. Semua memakai sepatu olahraga. Coba kita perhatikan pada halaman ini ada gambar sepatu. Nah, sepatu biru yang besar itu adalah sepatunya ayah. Lalu sepatu yang berwarna pink ya, ini sepatunya Nina. Yang hijau dan putih itu sepatunya Adi. Jika kita perhatikan ya, ukuran sepatu ayah, Nina dan Adi berbeda. Sepatu ayah kelihatan lebih besar ya dari sepatunya Nina dan Adi. Sepatu Adi lebih kecil dari sepatu ayah dan Nina. Jadi anak-anak, ukuran benda sekitar kita itu berbeda-beda. Ada benda yang berukuran besar, ada juga benda yang berukuran kecil. Nah, coba kalian amati sepatu milik kalian
miliknya mama, mungkin miliknya kak di rumah atau adik kalian. Ya, kira-kira perbedaannya seperti apa? Siapa yang memiliki sepatu paling kecil di rumah kalian? Coba kalian amati ya. Nah, anak-anak, kita akan membaca lagi di sini. Kita perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut. Buatlah kalimat untuk membandingkan benda-benda pada gambar berikut ini. Di sini ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama ini adalah gambar celana yang biasanya dipakai untuk berolahraga. Ya, yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna kuning. Nah, sekarang kita akan membuat kalimat untuk membandingkan benda-benda tersebut. Jadi Bu Murni di sini memberikan contoh, anak-anak boleh membuat sendiri kalimatnya ya. Celana berwarna hijau lebih panjang dan besar dibandingkan celana berwarna kuning. Ya, kita membandingkan. Jadi dari ukurannya ya kita bisa melihat ya. Dan juga mungkin perbandingan yang lain dari warnanya juga boleh ya, anak-anak membuat juga warnanya dibandingkan juga boleh. Lalu untuk yang gambar bagian B, baju berwarna abu-abu lebih besar dan bagian tangannya lebih panjang dibandingkan baju berwarna biru. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak bisa membuat kalimatnya sendiri untuk membandingkan benda-benda ini? Coba di rumah ya. Kita akan menulis, yaitu menuliskan ciri-ciri benda-benda berikut ini. Anak-anak, untuk benda yang berikut, yang pertama berwarna biru ini, kalian tahu kira-kira ini apa? Pasti ingat ya, ini adalah kursi waktu kalian dulu masih di TK. Betul atau tidak? Betul ya, pasti masih ingat. Dulu waktu di TK ada kursi seperti ini yang berwarna-warni. Nah, ciri-cirinya seperti apa ya kursi-kursi ini? Ya, jadi khusus untuk kursi ini dia berwarna biru. Mungkin pernah lihat yang warnanya merah, kuning ya di sekolah kalian ya. Tapi di gambar ini dia ciri-cirinya berwarna biru, lalu terbuat dari kayu dan dipakai sebagai tempat duduk. Lalu gambar yang kedua, ini apa biasanya disebutnya? Ya, bisa disebut sebagai jam dinding ya. Mungkin anak-anak juga punya seperti ini di rumah. Benda-benda ini ya, kita tulis ciri-cirinya ya. Anak-anak juga boleh menuliskan di rumah di buku kalian. Jadi untuk jam dinding ini cirinya adalah berwarna hitam dan putih. Ya, biasanya kalau jam dinding itu berwarna-warni ya, macam ada yang kuning, ada yang hijau, macam-macam. Dan di gambar ini ya, jam dindingnya berwarna hitam dan putih. Bentuknya bulat ya, terbuat dari plastik dan kaca ya. Jadi bagian depan itu terbuat dari kaca ya, untuk menutup angka-angka itu ya. Sekelilingnya ya terbuat dari plastik. Lalu benda yang ketiga ini anak-anak tentu punya di rumah, yaitu buku. Jadi ciri-cirinya berwarna coklat ya. Coklat ya, lebih ke arah coklat tua. Terbuat dari kertas ya. Jadi di dalamnya ada kertas yang lebih tipis, lalu di luarnya itu ada kertas yang lebih tebal sebagai penutupnya ya, sebagai covernya. Dan dipakai sebagai tempat untuk menulis. Jadi kalian bisa menuliskan pelajaran, menuliskan apapun di dalam buku ini. Kita akan berlatih dengan mengerjakan soal
untuk menuliskan ciri-ciri dan kegunaan benda-benda berikut. Gambar yang pertama ini adalah topi, ya, tentu anak-anak juga punya di rumah ya. Ciri-cirinya seperti apa? Topi ini berwarna merah, ya, terbuat dari kain, dan kegunaannya adalah berguna untuk melindungi kepala. Jadi bisa dari panas, ya, mungkin dari angin juga bisa, ya, atau hujan juga kita bisa memakai topi untuk melindungi kepala. Lalu gambar yang kedua adalah sandal, ya. Anak-anak tentu punya ya seperti ini di rumah. Nah, ciri-ciri dari sandal ini berwarna ungu, terbuat dari plastik, dan kegunaannya adalah berguna untuk melindungi kaki. Jadi kalau kita keluar rumah, kita harus menggunakan sandal supaya kaki kita tidak terkena mungkin benda-benda yang ada di halaman, ya, atau di jalan. Harus menggunakan alas kaki, ya, yaitu sandal. Lalu gambar yang ketiga ini adalah payung. Payungnya ciri-cirinya di sini berwarna merah muda, terbuat dari, biasanya kalau dari kain, tapi kainnya tahan air ya. Jadi kain khusus yang memang untuk membuat payung. Atau ada juga sekarang payung yang terbuat dari plastik. Lalu kegunaannya adalah berguna untuk melindungi tubuh dari air hujan. Nah, sekarang kita akan mengamati benda-benda di sekitar rumahmu. Misalnya pasir, batu, daun, dan batang pohon. Coba anak-anak sentuh permukaan benda-benda tersebut. Nah, dari hasil pengamatan kalian, ya, dari apa yang kalian praktekkan, benda apa saja yang terasa halus atau lembut? Ya, coba kalian rasakan ya, kalau pasir itu bagaimana? Kira-kira halus ya, atau lembut ya? Lalu batu bagaimana? Batang pohon bagaimana? Lalu benda apa saja yang terasa kasar? Nah, kalian catat di buku bahasa Indonesia kalian ya, sebagai latihan di rumah. Dari situ nanti anak-anak bisa membandingkan, oh kalau benda ini permukaan terasa halus atau lembut. Nah, kalau kita pegang misalnya batang pohon kok terasa kasar ya. Jadi kita akan bisa membedakan dari permukaannya itu terasa bagaimana saat kita pegang ya, kita sentuh permukaannya. Kita akan membaca ya. Jadi pada halaman ini ya, kita lihat di sini. Nina mempunyai boneka kesayangan. Jadi seperti beruang yang ada di gambar ini ya. Boneka itu hadiah dari ayah. Boneka itu ringan dan halus. Nina sering memeluknya saat tidur. Permukaan benda-benda berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus, ada yang lembut atau licin. Misalnya, benda-benda berikut ini. Jika kalian lihat gambar pertama, ini adalah vas bunga keramik. Ya, dari gambar ini aja kita bisa membayangkan bahwa permukaan dari vas bunga ini pasti akan terasa halus dan licin ya, jika kita pegang. Lalu selimut ini kira-kira bagaimana permukaannya? Ya, jika kita pegang pasti akan terasa lembut ya, selimut ini. Lalu cermin bagaimana permukaannya? Ya, ini juga halus dan licin ya. Lalu boneka, permukaannya akan terasa halus dan lembut.
Ada benda yang permukaannya kasar, misalnya benda-benda berikut ini. Yang di bagian bawah ini ada buah nanas. Kalau kita pegang, tangan kita akan terasa sakit ya, karena ada duri-duri kecil di bagian permukaan buah nanas. Lalu permukaannya batu bagaimana? Ya, terasa kasar ya anak-anak. Kalau untuk yang batu seperti ini, ya. Lalu cangkang kerang bagaimana? Cangkang kerang juga permukaannya terasa kasar. Lalu pasir? Ya, pasir juga permukaannya terasa kasar. Nah, dari sini anak-anak akan bisa melihat contoh-contoh benda ya, mana yang halus, lembut, licin ya, mana yang terasa kasar. Nah, anak-anak boleh menuliskan ya 2 kalimat tentang permukaan benda di sekitarmu. Tuliskan bukumu dengan rapi sebagai latihan ya. Contohnya, ya Bu Murni akan memberikan 2 contoh kalimat, tapi Bu Murni tidak memberikan di halaman ini. Bu Murni hanya mengatakan saja ya, anak-anak boleh ya mencatatnya atau membuat kalimat kalian sendiri. Misalnya kalimatnya, permukaan tembok keramik di rumahku terasa halus dan licin. Lalu kalimat yang kedua, pasir di halaman rumahku permukaannya terasa kasar. Nah, anak-anak boleh membuat kalimat kalian sendiri ya. Coba kalian berlatih di rumah membuat kalimat tentang permukaan benda di sekitarmu. Kita akan membaca kembali. Benda-benda di sekitar kita dapat berubah bentuknya. Ya. Benda dapat berubah bentuk karena mendapat perlakuan. Maksudnya mendapat perlakuan itu berarti kita mungkin menekan benda itu, melipat benda itu ya, atau membentuknya. Sekarang kita perhatikan benda-benda berikut ini. Nah, di sini benda yang pertama ya, itu adalah plastisin. Plastisin berubah bentuk karena ditekan. Jadi kalau plastisin ini kita bentuk, dia akan bisa jadi bermacam-macam ya. Ada bentuk rumah, ada bentuk dinosaurus, ada bentuk buah, bermacam-macam ya. Lalu kertas ya, kertas lipat ya, anak-anak yang berwarna-warni, anak-anak pasti pernah juga bermain dengan kertas lipat ya. Dapat berubah bentuk karena dilipat-lipat. Jadi kalau nggak dilipat-lipat, dia juga tidak akan berubah. Kita yang harus membentuknya dengan cara dilipat. Bisa menjadi bentuk yang bermacam-macam ya anak-anak. Waktu di sekolah dulu pasti anak-anak pernah membuat berbagai macam bentuk dari kertas lipat. Lalu pasir berbentuk butiran. Ya. Pasir yang diberi sedikit air dapat diubah menjadi bentuk istana. Nah, ini biasanya kalau sedang bermain di pantai, lalu di sana banyak pasir pantai ya, biasanya bermain di pinggir pantai bisa membentuk istana pasir seperti ini. Ya, mungkin anak-anak dulu pernah ya membuat seperti ini. Kita akan berlatih ya. Sekarang bacalah ciri-ciri berikut. Tuliskan nama benda yang dimaksud. Soal di bagian A, aku bagian dari tanaman. Aku mempunyai warna yang berbeda-beda. Aku berbau harum. Aku adalah, ayo ada yang tahu anak-anak ini kira-kira benda apa yang dimaksud ya? Ya, ini adalah bunga ya. Karena mempunyai warna yang berbeda-beda dan berbau harum. Lalu bagian B, aku terbuat dari kayu, aku berukuran besar, aku biasanya digunakan untuk tempat menulis.
spidol atau kapur menjadi alat tulisnya. Aku adalah, nah ini biasanya kita di sekolah ya, di sekolahan di ruang kelas ini ada. Ya, ini adalah papan tulis. Lalu bagian C, aku biasanya terbuat dari kertas. Aku berisi angka, hari dan bulan. Aku biasanya dipasang di dinding. Ayo apa ya kira-kira ini anak-anak? Kalian di rumah juga pasti punya loh ini. Ya, ini adalah kalender. Nah, tahu ya anak-anak cara menuliskan ciri-ciri dari benda. Jadi ini ada contohnya ya. Nah anak-anak, kita perhatikan halaman ini, kita akan membaca cerita tentang Tony. Tony memerlukan selang untuk menyalurkan air. Jadi ini ada gambar selang ya di sini yang berwarna hijau ini. Selang itu terbuat dari karet ya. Selang lentur dan mudah digulung. Kalian tentu punya ya kalau selang ini di rumah ya. Air ditampung di dalam ember. Embernya yang berwarna merah. Ember terbuat dari plastik. Bahan plastik tidak tembus air. Nah, kita akan melihat ya bahwa benda-benda terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Sekarang kita akan berlatih dengan memasangkan gambar dengan bahan pembuatnya. Untuk yang pertama, ini adalah gambar sendok. Bahan pembuatnya, anak-anak tahu enggak kira-kira apa? Ya, bahan pembuatnya itu disebut sebagai logam. Ya, jadi logam ini kalau kalian lihat sendok ya, jadi bentuknya bermacam-macam ya, ada kecil, besar ya. Lalu gambar yang kedua, bendanya adalah buku. Bahan pembuatnya adalah dari kertas. Lalu benda yang ketiga adalah gelas. Bahan pembuatnya tentu anak-anak sudah tahu yaitu kaca. Lalu yang terakhir ada baju. Kaos ya, anak-anak tentu punya. Bahan pembuatnya adalah kain ya. Jadi itu ya anak-anak. Jadi kita juga belajar ya, bahan apa sih untuk membuat benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, coba kalian amati ya, benda-benda di dalam kamarmu itu kira-kira terbuat dari apa? Coba anak-anak teliti, anak-anak amati ya. Dari pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, pertanyaan untuk anak-anak, apakah aku bisa menyebutkan ciri-ciri benda? Nah, tadi kita sudah belajar ya, tentu anak-anak sudah tahu ciri-ciri benda itu seperti apa ya. Lalu apakah bisa membandingkan ukuran benda? Tentu bisa ya, ada benda yang kecil, ada yang besar ya, bermacam-macam ukurannya. Apakah bisa menulis kalimat sesuai ciri-ciri benda? Nah, coba kalian juga berlatih, tadi Bu Murni sudah memberi contoh, kalian menulis kalimat kalian sendiri. Lalu apakah bisa membedakan permukaan benda? Nah, ini sebagai salah satu pengamatan kalian di rumah. Coba kalian amati benda-benda di dalam kamarmu, kira-kira permukaannya bagaimana? Adakah yang terasa kasar? Yang terasa halus dan lembut atau mungkin licin? Nah, coba kalian mengamati di rumah kalian masing-masing. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar pelajaran bahasa Indonesia ya, tentang bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Ya, anak-anak bisa melakukan pengamatan di rumah supaya kalian lebih memahami lagi tentang benda-benda di sekitar kalian. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap rajin belajar dan jangan lupa berdisiplin menjaga kesehatan di rumah. Cukup sekian ya.
Tuhan memberkati.